kita berjumpa lagi di Pendidikan Agama Kristen untuk kelas 6. Saat ini kita masih di bab 5, yaitu wujud ibadah. Ya, kalau pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang wujud ibadah ini dan tetap masih melanjutkan tentang wujud ibadah. Seperti biasa, kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Baik, kita sudah mendengarkan pujian, saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini, kesempatan yang Allah berikan dalam hidup kami begitu indah Tuhan untuk dapat belajar bersama, walaupun jarak jauh. Tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Inilah hidup kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita lanjut pelajaran kita. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan belajar tentang Abraham. Untuk mengenal kekristenan, maka kita memulainya dari Abraham dulu ya. Ada apa dengan Abraham? Nah, kita akan belajar tentang Abraham dulu, supaya kita mengenal dari mana sih mulai dari Kristen itu. Ya, kita akan mengenal siapa itu Abraham. Abraham dipanggil Tuhan ya ketika dia tinggal di Ur Kasdim, ya, Ur Kasdim, ya. Penduduknya penyembah berhala. Penduduk di sekitar sana penyembah berhala. Anak-anak udah pasti tahu ya apa itu penyembah berhala, ya. Di pelajaran di kelas 5, di kelas 4, kelas 3 sudah dijelaskan apa itu penyembah berhala, yaitu dewa buatan tangan manusia. Ada yang dibuat dari kayu, diukir dari batu, ya, atau penyembahan terhadap pohon, sungai, danau, laut, ya, atau gunung, ya, itulah penyembahan berhala, ya. Kebanyakan berhala itu dibuat oleh tangan manusia. Nah, dari situlah asal dari Abraham. Nah, Abraham sebelumnya bernama Abram, ya. Setelah itu Tuhan mengganti namanya Abraham, dan istrinya yang namanya Sarah dulunya bernama Sarai, ya. Jadi Abraham berasal dari Abram namanya, Sarah berasal dari Sarai namanya, ya. Nah, Abraham tercatat sebagai pembuka jalan bagi rencana Allah untuk mengembalikan umatnya kepada kepercayaan yang benar. Ya, karena manusia pada saat itu menyembah berhala. Jadi Allah memanggil Abraham, rencana Tuhan untuk mengembalikan umatnya percaya kepada jalan yang benar. Karena manusia pada saat itu sudah tidak benar lagi. Ya, karena menyembah berhala, ya. Berhala bukan kepada Tuhan. Ya, menyembah berhala, mereka melihat ada pohon yang besar, mereka sujud menyembah ke sana. Ya, mereka melihat ada danau, mereka sujud terhadap penguasa-penguasa danau atau penguasa-penguasa sungai, lautan, ya. Mereka percaya terhadap penguasa-penguasa di sana, bukan percaya kepada Tuhan. Makanya Allah memanggil Abraham, ya. Melalui Abraham, Allah mengajarkan kepada manusia yaitu kepercayaan monoteisme, ya. Melalui Abraham inilah Allah mengajarkan kepada manusia untuk percaya kepada monoteisme. Apa itu monoteisme? Nanti akan jelaskan, ya. Yang
anak-anak ya. Jadi ini sekilas tentang Abraham. Mulai dari sini ya. Baik, kita lanjut. Apa itu monoteisme? Monoteisme yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan, yaitu satu-satunya Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan yang lain, ya. Jadi hanya ada satu Tuhan, itu monoteisme, ya. Peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir, masih ingat anak-anak ya? Di pelajaran-pelajaran sebelumnya pasti sudah ada dijelaskan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, pada saat mereka berkumpul di Sinai, di kaki gunung Sinai, bentuk penjelasan bahwa Israel sebagai umat atau bangsa pilihan Allah, ya. Jadi lewat kejadian di sana menunjukkan bahwa umat Israel atau bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah di antara bangsa-bangsa yang ada di situ atau di sekitar yang ada di sana pada saat itu ya. Nah, bangsa pilihan maksudnya di sini yaitu bangsa Israel atau umat Israel menjadi contoh bagi bangsa lain, ya, menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar pada saat itu, ya, pada zaman itu. Walaupun pada perkembangannya bangsa Israel membatasi mereka atau menganggap bahwa bangsa pilihan berlaku hanya untuk mereka. Padahal tujuan Allah itu menjadikan Israel contoh, ya, contoh bagi bangsa-bangsa yang lain atau umat yang lain yang ada di sekitar pada saat itu, pada zaman itu. Ternyata bangsa Israel menganggap bahwa mereka adalah bangsa pilihan, hanya mereka. Ya, bangsa yang lain itu bagi mereka ya, bangsa yang lain itu bukan bangsa pilihan Tuhan. Jadi menganggap bahwa mereka lah yang akan memiliki surga yang Tuhan janjikan, itu bangsa lain tidak. Nah, itu anggapan bangsa Israel pada zaman itu. Ya, anak-anak ya. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi Allah memilih bangsa Israel sebagai contoh, bukan sebagai umat yang sah selama-lamanya, bukan. Contoh saja. Ya, berarti kalau dia contoh, bangsa yang lain bisa mencontoh mereka. Bisa mencontoh bahwa Israel itu juga contoh. Berarti kita bisa juga percaya kepada Allah. Ya, apa yang dipercayakan oleh Israel itu bisa, karena mereka cuma contoh. Ya, anak-anak ya. Baik. Seperti biasa anak-anak ya. Jangan lupa di like dulu yang di bawah ini yang ada tulisan like atau jempol, dikasih di klik. Terus di subscribe yang belum. Setelah itu di share, dibagikan ke teman-temannya yang saat ini masih SD atau punya saudara dimanapun berada atau di pulau manapun, supaya mereka dapat menerima pembelajaran pendidikan agama Kristen secara online ya. Mungkin mereka Pak sudah punya guru agama, nggak apa-apa, dikasih saja supaya mereka juga dapat tambahan pendidikan agama Kristen ini. Sama-sama kita diberkati anak-anak ya. Oke, kita lanjut pelajaran kita tadi. Oke. Ya. Kapan sebutan Kristen itu muncul? Ya. Kapan sebutan Kristen itu muncul? Ini kan kita tadi Kristen sebagai agama. Kapan sebutan Kristen itu muncul? Ini pertanyaannya. Ya, coba kita lihat pada saat Yesus naik ke surga, ada perintah Tuhan yang disebut dengan amanat agung. Ya, ini Bapak memperkenalkan apa itu amanat agung ya. Anak-anak mungkin sudah pernah mendengar apa itu amanat agung, atau mungkin belum pernah mendengar. Nah, ini Bapak jelaskan. Apa itu amanat agung? Yaitu perintah Yesus ketika Yesus mau naik ke surga. Ya, tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Anak-anak boleh membuka Alkitabnya atau kalau tidak sempat ngambil Alkitabnya, kita baca bersama-sama di sini ya. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, perhatikan ini gambar ini. Ini ilustrasi di mana Yesus naik ke surga. Inilah yang yang diperintahkan Tuhan. Itu amanat agung ini Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, mendengar perintah Tuhan ini, para murid yang mendengar perintah ini tidak tinggal diam. Mereka pergi menyebarkan kabar baik atau Injil kepada orang-orang yang mereka percaya. Ya, karena perintah Yesus datang bukan hanya untuk orang Israel atau bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi ada semua orang. Karena memang karena Israel bukan satu-satunya, tapi mereka cuma contoh tadi ya. Peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi awal jemaat mula-mula gereja perdana terbentuk, namun belum disebut Kristen. Ya, ketika terjadi pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, ya, jemaat Tuhan berkumpul, mereka berkumpul. Biasa mereka melakukan ibadah, memecahkan roti bersama-sama. Mereka punya harta, mereka jual, mereka bagi bersama-sama. Tapi mereka belum disebut Kristen, hanya disebut pengikut Yesus. Ya, pengikut Yesus. Mereka pergi kemana-mana memberitakan Injil. Ya, kita mendengar ada Matius, ada Lukas, ada Paulus. Mereka pergi. Bahkan kalau kita belajar dari Paulus pergi keluar dari Yahudi. Ya, mereka pergi memberitakan Injil, bukan hanya di lingkupan Israel atau Yahudi. Ya, mereka keluar. Ya, nah, kapan disebut Kristen? Ini pertanyaan tadi. Sebutan Kristen muncul kepada orang percaya yang ada di Antioquia. Anak-anak bisa melihat itu di Alkitab. Pasti di belakangnya itu ada peta ya. Di situ coba cari zaman Yesus atau zaman para rasul, di situ ada Antioquia ya. Bapak tidak munculkan di sini. Tugas anak-anak lah memperhatikan itu. Coba lihat Antioquia. Di situlah pertama kali disebut orang yang percaya kepada Yesus, pekabar Injil, mereka disebut Kristen. Jadi berupa ejekan, dasar Kristen, orang Kristen ini yang kalau pengikut Yesus langsung, oh orang Kristen. Nah, dari situlah sebutan-sebutan Kristen ini mulai muncul ya pertama kali. Nah, ada lagi sebutan ini juga disinggung ketika Raja Herodes Agripa terhadap Paulus. Nanti anak-anak bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 28. Itu satu ejekan Raja Herodes ini terhadap Paulus ya. Oh, jadi kamu Kristen. Nah, gitu ya. Ada lagi kisah yang terjadi. Sindiran ini muncul lagi ketika terjadi kebakaran di Roma. Ya. Di kota Roma terjadi kebakaran. Kaisar Nero menunjuk bahwa yang pelakunya adalah Kristen. Gitu. Orang-orang yang mengikuti Yesus itu yang percaya kepada Yesus. Kaisar ini menyebut bahwa yang pelakunya itu adalah orang-orang Kristen. Dan mereka pelakunya. Nah, disinilah mulai dari situ muncullah yang disebut Kristen hingga saat ini. Nah, jadi intinya pelajaran hari ini, agama adalah identitas bagi orang percaya, ya. Setiap orang yang beragama itu sebuah identitas. Contohnya agama ini berarti itu adalah kepercayaan ini. Ya, contohnya agama Kristen berarti orang yang percaya kepada Yesus. Agama titik-titik, Bapak nggak usah sebutin, nggak boleh ya. Berarti itu percaya kepada agama tersebut. Nah, tetapi agama tidak dapat menyelamatkan. Ya, anak-anak ya, ini harus dipastikan. Agama tidak dapat menyelamatkan. Agama Kristen tidak menjamin kita masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga hanya Yesus. Jadi orang dituliskan di situ sebesar apapun ditulis di jidatnya atau di badannya itu Kristen tulisannya ya, tidak bisa menjamin itu masuk surga. Tetapi yang menjamin kita masuk surga hanya Yesus. Yang percaya kepada Yesus diselamatkan ya, asal melakukan segala perintahnya ya. Percaya kepada Yesus dan melakukan perintah Yesus ya, masuk surga. Percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya,
masuk surga. Jadi agama tidak menyelamatkan masuk surga. Ya anak-anak ya, itu harus dipastikan. Jadi agama itu hanya berupa identitas orang percaya. Ya. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan nanti pelajaran masih di bab yang sama di pertemuan yang akan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.